Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, langsung saja ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita ya. Yang kemarin ini beliau menanyakan mengenai apakah untuk ternak endok bisa dijadikan sebagai penghasilan utama. Nah, nanti ya akan kita jawab tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami. Nah, di dalam beternak endok itu ya rekan-rekan semuanya, apabila kita berkeinginan ini untuk usaha ini bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama ya, tentunya hal ini akan terkait dengan masalah jumlah populasi yang kita kelola. Kalau kita mengelola ya usaha ini dengan jumlah populasi yang lumayan besar ya, tentunya untuk penghasilan yang kita terima akan menjadi lebih besar. Yang perlu diketahui juga ya, bahwasanya untuk ilmu di dalam perunggasan ya, tidak hanya endok ini, apabila untuk jumlah populasi yang kita kelola, tentunya juga penghasilan akan berbanding lurus dengan apa yang kita terima. Tetapi di dalam mengelola usaha ini ya, tentunya juga kita harus melalui cara-cara yang baik ya, yang mana cara tersebut tentunya juga bisa menunjang untuk penghasilan yang kita terima nantinya. Nah, di dalam beternak endok ini ya, langsung tak jawab saja ini. Tentunya apabila kita menghendaki untuk dijadikan sebagai penghasilan utama ya, jawabnya adalah bisa. Ya, itu tadi ya, dengan catatan pengelolaan di dalam masalah manajemen pakan, antisipasi penyakit, dan juga menjaga ya kestabilan produksi dari indukan-indukan kita ini harus betul-betul kita perhatikan. Nah, kemudian juga apabila ya kita memang betul-betul fokus di dalam mengelola usaha ini, tentunya kita bisa mengolaborasikan kedua jenis peternak ya, maksudnya peternak dengan sistem pembibitan, kita kolaborasi dengan peternak endok sistem pembesaran. Terkait juga ya dengan yang namanya penghasilan ini rekan-rekan, kalau bagi kami pribadi ya, bisa dinamakan penghasilan utama maupun penghasilan tambahan ya, tentunya juga harus kita kaitkan dengan jenis kebutuhan kita. Apabila jumlah kebutuhan yang harus kita keluarkan ya, atau yang kita penuhi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu besar ya, tentunya juga untuk usaha ternak endok ini harus dengan populasi yang besar pula. Nah, kemudian juga untuk kebutuhan per orang ya, maksudnya itu memang condong berbeda-beda. Tapi tentunya juga untuk peternak endok ini ya, apabila kita betul-betul serius sesuai tadi apa yang saya sampaikan ya, tentunya juga untuk prospek kedepannya itu saya kira cukup menjanjikan sekali. Apalagi ya untuk momen-momen tertentu ini, untuk masalah harga di dalam penjualan ya, itu biasanya condong naik ya apabila di momen lebaran maupun di momen tahun baru. Biasanya untuk harga jual dari endok kita ini akan lebih tinggi ya rekan-rekan dibanding dari hari-hari biasa. Nah, terkhusus ya di dalam beternak endok dengan sistem pembibitan seperti kita ini ya, tentunya masalah penghasilan yang kita terima itu akan terkait dengan jumlah produksi DOE yang kita hasilkan. Apabila kita bisa menjual ya rekan-rekan untuk DOE itu dalam partai yang lumayan besar, tentunya untuk penghasilan yang kita terima pun akan semakin besar juga. Nah, hal ini tadi sudah saya sampaikan ya, terkait dengan yang namanya jumlah populasi yang kita kelola. Kalau memang untuk jumlah populasi kita banyak ya, tadi sudah saya sampaikan juga, insya Allah saja untuk peternak endok terkhusus yang sistem pembibitan ini itu juga akan sangat-sangat bisa menghasilkan. Nah, kemudian juga nih ya untuk rekan-rekan semuanya mengenai masalah banyaknya kendala ya di dalam usaha ternak ini, tentunya juga harus kita garis bawahi ya, di setiap usaha tentunya juga masalah kendala itu pasti ada. Sudah sering saya sampaikan ya di beberapa video kita mengenai masalah kendala-kendala yang harus dihadapi ya oleh kita selaku peternak endok, terutama adalah masalah antisipasi terhadap penyakit, kemudian juga masalah perawatan harian ya,
Dan yang terpenting adalah kita bisa mengelola untuk manajemen pakannya. Pemberian pakan yang berkualitas ya, yang tentunya juga dari pakan pabrikan kita kolaborasikan dengan yang namanya pakan alternatif ya. Ini pun juga akan sangat-sangat bisa menghemat biaya. Dan juga pemberian pakan ini yang menggunakan takaran yang pasti ya, atau yang maksimal, di situ juga akan bisa menghemat yang namanya pakan yang kita keluarkan. Kebanyakan dari kita ya, pemberian pakan ini condong asal-asalan ya, dalam artian ketika mereka lapar kita kasih pakan tanpa menggunakan takaran yang pasti ya, tentunya juga ini akan menyebabkan keborosan. Dan yang juga perlu diketahui untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya faktor pakan ini apabila kita betul endok pembibitan ya, akan sangat berpengaruh sekali terhadap jumlah produksi telur dan nanti akan terkait dengan jumlah DOE yang dihasilkan. Kalau kita memberikan pakan ini ya, dengan pakan yang kategori murah meriah ini, tapi kita berharap dengan hasil yang melimpah, tentunya juga itu hal yang sangat mustahil. Apalagi pemberian pakan dengan yang berkualitas maksudnya ya, akan berkait atau terkait dengan masalah imunitas dari ternak-ternak kita. Ketika kita memberikan pakan ini ya rekan-rekan, dengan nutrisi yang betul-betul bagus, tentunya juga akan berimbas dengan imunitas dari endok kita ini semakin kuat. Dan apabila ada serangan penyakit ya, ataupun virus, hal ini pun bisa membentengi dari masalah penyakit tersebut. Kemudian ya, satu hal lagi nih untuk rekan-rekan semuanya akan kita jawab ya, kendala terbesar dalam beternak endok itu yang katanya ya, ini menurut banyak rekan yang bertanya ke kami, adalah mengenai masalah pemasaran. Sudah sering saya sampaikan juga ya, masalah pemasaran itu kita bisa menggunakan berbagai cara ya rekan-rekan, terutama kita bisa mempromosikan produk dari kandang kita ini melalui media sosial. Semakin sering kita mengupload ya atau melakukan promosi, disitulah akan semakin banyak orang-orang yang mengenal mengenai masalah produk yang kita hasilkan. Kemudian juga ya, kita tidak harus malu-malu ini menawarkan produk kita ke rekan pengepul. Dikarenakan dari rekan pengepul ya atau bakul ini tentunya juga kedepannya akan bisa memperlancar proses penjualan produk-produk yang kita hasilkan dari kandang kita. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ya mengenai pertanyaan apakah beternak endok bisa dijadikan sebagai penghasilan utama. Jawabannya tentunya juga sangat-sangat bisa sekali. Dengan catatan tadi ya, banyak hal yang harus kita perhatikan agar untuk usaha kita ini ke depan bisa semakin berkembang ya, tentunya juga akan bisa semakin menghasilkan. Tetap semangat ya untuk rekan-rekan semuanya. Ayo ternak Gen Kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.